ini merasa gimana ya, merasa senang, menang ya, karena agama yang sudah mereka perjuangkan bersama Rasulullah ternyata sukses, berhasil, makanya mereka tuh senang. Tapi Sayyidina Abu Bakar malah sedih, nangis, karena Sayyidina Abu Bakar sudah merasa ya, ada tanda-tanda bahwa Rasulullah itu akan wafat, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Tugas Rasulullah itu menyebarkan agama Islam di seluruh dunia ini. Akhirnya agama itu berhasil tersebar luas, yaitu dari kota Madinah Al-Munawwarah, yang alhamdulillah kemarin kita per hari kita sudah bisa melaksanakan ibadah di kota Madinah, termasuk juga di sana Rasulullah merupakan wafat ya, meninggal dunia di kota Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya lahir di kota Mekah ini, tetapi karena ditolak, dimusuhi sama orang kafir Quraisy dengan sukunya sendiri ya, karena lebih memilih untuk menjalankan perintah Allah, berdakwah, maka Rasulullah terpaksa dengan rasa kecewa, sedih karena harus meninggalkan tanah kelahirannya ya, meninggalkan pergi ke kota Madinah bersama sahabatnya. Kemudian di sana disambut dengan kaum muhajirin, disambut dengan penuh kebahagiaan. Bahkan di dalam satu riwayat di situ dijelaskan ketika Rasulullah datang ke sana disambut dengan Thala'al Badar ya. Thala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata'alillahi dah. Jadi mereka itu pada senang Rasulullah sudah datang. Kenapa? Karena Rasulullah itulah yang akan merubah sifatnya, akhlaknya, tata keramanya penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Makanya Bapak Ibu, penduduk kota Madinah itu lebih halus, lebih lemes, enggak kasar. Kalau orang Arab Mekah itu kasar ya, suka ngomel-ngomel anjing, babi gitu kalau ngomong itu. Tapi kalau orang Madinah enggak terlalu kasar. Kenapa? Karena mereka keturunan daripada orang Yahudi Madinah, Mansor. Mereka lemas. Karena kenapa? Akhlaknya sudah dirubah oleh Rasulullah. Sementara kota Mekah ini tidak bisa dirubah akhlaknya oleh Rasulullah. Ya, meskipun lamanya sampai 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah ini. Nah, ini jalan yang warna merah ini tempatnya pejalan kaki, jemaah haji yang jalan kaki ya. Setelah selesai wukuf di Arafah, pergi ke Musdalifah jalan kaki. Kenapa? Karena lebih cepat. Kalau musim haji pakai mobil seperti ini 2 jam baru nyampe ya. Kalau jalan kaki lebih lama sih, kalau berangkat pagi sampai jam 11 malam. Kalau kita sering berhenti, tapi kalau sehat kita langsung jalan terus sebentar kok, nggak sampai jam 10 malam. Kenapa? Kalau sekarang kita dari Musdalifah, Arafah ke Musdalifah hanya paling ya 10 menit. Tapi kalau musim haji bisa sampai 2 jam. Saking padatnya. Itu pun yang jalan di jalan raya ini hanya bis besar ya. Yang lain nggak boleh, termasuk mobil pribadi nggak boleh. Hanya mobil pemerintah yang boleh, mobil polisi atau bis yang membawa jemaah. Ya, subhanallah. Jadi senangnya kita, bahagianya kita, suksesnya kita itu kalau kita berada di sini itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Makanya di tempat mustajabah ini Bapak Ibu kita sama-sama banyak-banyak berdoa. Terutama doakan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita yang belum sampai ke sini, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah ya. Amin. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik, di depan kita itu ada gunung ya. Dari kejauhan di situ ada gunung, yang mana nanti kita akan lihat di situ ada temboknya, ada pemagannya. Ya, kalau seperti Pak Haji di depan kita ini, subhanallah, sudah haji 2 kali, sudah tahu semua itu sejarahnya. Dia diam aja, itu udah tahu tuh. Lupa. Kenapa? Iya, nggak tahu. Diamnya tuh nggak tahu mikirin apa itu, dia nggak tahu juga. Lupa Pak Ustadz. Nabi Adam nggak dikeluarkan dari surga, kita hidup di surga dong. Ya, jadi di depan kita tuh sudah kelihatan tuh ada pemagarnya, bentuknya tuh ada temboknya. Ini yang dinamakan dengan bendungan Siti Zubaidah atau tembok Siti Zubaidah. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang melaksanakan haji, terutama ketika wukuf, di sana tidak ada air, ya, gersang untuk ngambil wudhu, buat minum, nggak ada air dulu di zaman dulu itu. Sehingga Siti Zubaidah ini istri dari Raja Harun Ar-Rasyid, beliau dari Baghdad, yang mana beliau ini berinisiatif untuk mengantarkan air ke sana. Ini menurut sejarahnya hartanya dijual semua ya. Kalau diukur dengan emas sampai 3 ton emas punya Siti Zubaidah yang dijual untuk membangun di sebelah kanan kita ini. Ini bendungan ini Pak Ustadz? Ya, bendungan Siti Zubaidah ini. Oh. Ini airnya kalau tidak salah diambil dari kota Taif di sini. Oh. Makanya sampai sekarang tidak dibongkar. Karena kenapa? Karena ini merupakan perjuangan dari seorang perempuan untuk memberikan kenyamanan kepada pelaksana ibadah haji. Ya.
Jangan lupa namanya Bendungan Siti Siti Subaidah. Subaidah. Sekarang ada Pak Ustadz. Kenapa? Airnya ada. Airnya nggak ada. Sekarang udah modern kan? Ya. Oh. Karena kenapa? Dari dulu sampai sekarang Arab Saudi tidak mempunyai mata air. Iya. Semuanya air laut yang diminum, termasuk sekarang ini buat mandi kita, buat minum kita, itu semuanya air laut. Cuman disuling menjadi 3 bagian. Pertama yang paling bersih buat minum, yang kedua buat mandi, yang ketiga buat nyiram tanaman-tanaman sebelah kanan sebelah kiri kita ini semuanya. Buat dijemupi dan apa segala macam. Ya. Nah, di sebelah kiri kita ini monorail yang beraksi dari tahun 2010. Ya. Kabarnya jemaah Indonesia, jemaah kita ini tahun 2025 sudah bisa menaiki monorail di sebelah kiri kita ini. Ini dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah Mina. Jadi yang tidak mau ikut bis karena lama boleh ikut kereta api nantinya. Bukan kereta api, monorail ya. Ini hanya tiga tempat. Tapi ini untuk haji aja. Haji aja, lain tidak dipakai. Nah sekarang itu dipakai hanya untuk orang Arab yang VIP, yang tamu-tamu negara seperti Pak Presiden, Gubernur kalau haji naik monorail di sebelah kita ini. Ya. Tapi untuk 2025 insya Allah nanti bebas. Yang penting mampu untuk membeli tiketnya. Nah di depan kita itu nih ada papan nih besar di sebelah kanan kita ini. Ini di situ ada tulisan Bidayatul Musdalifah. Berarti setelah kita melewati papan ini, kita sudah nyampe ke Musdalifah. Apa Musdalifah? Musdalifah itu bukan istrinya Nazar. Ya. Iya, kan istrinya mantan istrinya Nazar kan Musdalifah ya. Iya. Kalau di sini itu tempatnya mabit. Jadi jemaah haji selesai wukuf di sana dibawa ke sini. Untuk apa? Bermalam. Kalau kita misalnya dipanggil haji oleh Allah, kita pengen melaksanakan mabit, ngambil esahnya saja. Seperti apa caranya? Yang penting masuk ke sini itu sebelum jam 12 malam. Keluar melewati jam 12 malam maka mabitnya sudah sah. Tidak harus 1 malam dan tidak harus tidur ya. Jadi mabit itu artinya bermalam. Sekaligus di sini Bapak Ibu tempatnya jemaah haji ngambil kerikil untuk melontar jumroh. Nanti di depan kita akan melihat pelontaran jumroh ya. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada masjid kecil ya, warna atapnya warna hijau. Ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Tempat di mana Rasulullah dulu ketika melaksanakan ibadah haji, di sini tempatnya Rasulullah melaksanakan salat Maghrib dan Isya. Ya, Masjid Masy'aril Haram nih sebelah kanan kita ini. Ini masih bersejarah ini. Masya. Ini kemarin-kemarin dulu masih dibuka, tetapi karena orang-orang luar tuh kalau masuk ke sini nulis-nulis, ngambil foto. Kan di sini kayaknya nggak mau kayak gitu. Nah, ustaz-ustaznya nggak mau. Bid'ah. Memang bener sih nggak ada anjuran seperti itu. Termasuk rombongan kita jemaah Indonesia itu kalau berangkat haji biasanya bawa foto di depan dari tetangga. Fotonya ditempelin, nama-namanya ditulis. Nggak boleh sebetulnya seperti itu. Kalaupun kita berharap mudah-mudahan nyampe ke sini ya kita doakan saja di tempat-tempat mustajabah. Nih kerikil yang diambil oleh jemaah haji nih sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kanan ini semuanya habis kalau musim haji rebutan di sini ya. Nih, nanti diambil sampai secukupnya, Memang dicuci sengaja kemudian ditaruh melakukan kerikil jumroh. situ, Pak Ustadz. Kenapa? Memang kerikil itu sengaja taruh situ. Iya, ini untuk jemaah haji khusus ya. Nanti biasanya ditambah lagi tuh. Haji yang kurang 15 hari sudah ditambah lagi di sini banyak. Kalau kita nggak mau capek boleh bawa dari rumah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh namanya di sini benar ya. Nah, kemudian jemaah haji selesai mabit dari sini ada 2 jalur yang akan diambil ya. Kita pelajari, mudah-mudahan dengan kita pelajari ini kita dipanggil haji oleh Allah. Amin. Dari